Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Dan salawat serta salam yang tidak lupa juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan merupakan bulan paling suci di antara bulan-bulan lainnya di dalam kalender Islam. Sebagai umat Rasulullah, pernahkah Anda bertanya tentang bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad SAW menjalankan ibadah puasanya selama bulan Ramadan? Tentu saja tak sedikit kaum muslimin yang ingin melakukan setiap ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam beribadah hal puasa. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya juga memuji Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang baik bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal azkarullah wa azkarullaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Berikut saya akan memberitahu bagaimana cara Rasulullah SAW berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, makan sahur. Rasulullah SAW telah menganjurkan sahur dan sebagai sunnahnya. Umat Islam pun mengikutinya. Andai saja Rasulullah tidak sahur, umatnya pun akan demikian menganggap tidak sahur sebagai sunnahnya. Namun Nabi mengerti bahwa sahur merupakan bentuk kasih sayang terhadap umatnya, sehingga beliau melakukannya dan dijadikan anjuran bagi orang yang hendak berpuasa. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, bersahurlah kalian karena ada berkah di dalamnya. Jadi bila ingin melewatkan sahur dan lebih memilih untuk tidak perlu diingat bahwa Rasulullah justru terbiasa untuk makan sahur dan akan mendesak umatnya untuk melakukannya juga, karena ada bentuk yang luar biasa. Yang kedua, salat subuh di masjid. Nabi Muhammad SAW akan memulai harinya dengan salat subuh berjamaah di masjid. Jadi daripada kembali tidur setelah sahur, sebaiknya tirulah Nabi dengan menuju ke masjid terdekat untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat subuh akan berada di bawah perlindungan Allah. Wahai anak Adam, waspadalah, jangan sampai Allah memanggil Anda untuk bertanggung jawab dalam hal apapun untuk menarik perlindungannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, bersabarlah, bersedekahlah dan beramal kepada fakir miskin. Selain berpuasa, menjauhkan diri dari kesenangan dan memperdalam ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga tentang bersedekah dan berbagi kepada fakir miskin. Ramadan adalah waktunya menentukan diri kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara muslim yang kurang beruntung dari kita. Selama Ramadan, Nabi SAW biasanya melakukan tindakan yang murah hati dan beramal terus-menerus dengan cara bersedekah dan mendorong para sahabatnya untuk melakukannya. Yang keempat, berkelola emosi. Saat berpuasa, tidak jarang mungkin ada perasaan sedikit lapar dan gampang marah. Faktanya, hal itu cukup normal karena otak membutuhkan bahan bakar yang cukup untuk mengatur emosi dan diri semua emosi yang dimiliki. Kemarahan adalah hal yang paling sulit untuk dikendalikan. Karena itu, Ramadan adalah kesempatan besar untuk berlatih lebih banyak kesadaran dan Tuhan yang dapat mengarah pada
pengadilan diri yang lebih baik. 5. Khatam Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Nabi dan sahabatnya membaca Al-Quran lebih sering dibanding bulan-bulan lainnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, saya tidak tahu bahwa Rasulullah SAW membacakan seluruh Al-Quran dan satu malam atau sholat qiyam sampai pagi, atau pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Jadi contoh minimal bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali selama bulan Ramadan, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Yang keenam, jangan menunda buka puasa. Dalam hal berbuka puasa, Nabi Muhammad SAW menginstruksikan kita selalu banyak hadis untuk tidak menundanya. Salah satu sabdanya adalah orang-orang yang terus melakukannya dengan baik selama mereka cepat berbuka puasa. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi memahami bahwa pada saat malam tiba, tingkat energi kita akan habis. Itu sebabnya dia sering mempercepat sahabat-sahabatnya untuk membuka karena puasa. Tidak ada pahalanya jika menunda-nundanya. Yang ketujuh, salat tarawih. Tarawih adalah doa sukarela 20 siklus yang dikhususkan hanya untuk malam-malam Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, siapapun yang berdoa di malam hari di bulan Ramadan karena keimanan yang tulus dan mencari pahala dari Allah, semuanya dosanya sebelumnya akan diampuni dari Bulughul Maram. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.